Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni dan salam kebajikan. Sebelum memulai presentasi kali ini, izinkan kami dari kelompok 10 mata kuliah asesmen dan evaluasi pembelajaran memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Baik, yang pertama ada Dede Purwanto dengan NIM 210631004 dari kelas 3D Pendidikan Matematika. Untuk yang kedua ada saya sendiri, perkenalkan saya Dia Jenita Brustepu dari kelas 3D dengan NIM 2213011024. Dan yang ketiga ada Radia Zabrina Azaria Fitri dari kelas 3E dengan NIM 231041100002. Dan yang terakhir ada Nadila Fatima Azahra dari kelas 3E dengan NIM 231041100001. Next. Baik, untuk topik pembahasan yang kami presentasikan pada kali ini adalah mengenai pengertian dari skor dan nilai. Yang kedua ada acuan penilaian, dan yang ketiga ada cara mengubah skor menjadi nilai yang standar. Next. Baik, untuk topik yang pertama mengenai skor dan nilai akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di mana skor merupakan informasi mentah yang tidak dapat dianalisis secara signifikan jika disajikan tanpa data yang lain relevan. Contohnya yaitu jika seorang siswa bernama Ani dalam suatu tes mendapatkan nilai 95, maka informasi tersebut tidak dapat diinterpretasikan dengan baik karena tidak ada perbandingan atau kriteria yang dapat digunakan sebagai acuan. Dan menurut Pak Sudijono, skor itu adalah hasil pekerjaan men-skor atau memberikan skor yang diperoleh dengan jalan menjumlahkan angka-angka bagi setiap butir item, dan di mana terdapat testi atau artinya itu istilah bagi orang yang mengerjakan tes telah dijawab dengan betul, dengan memperhatikan bobot jawaban yang betul. Jadi, dapat disimpulkan bahwa skor itu merupakan hasil dari proses penilaian di mana angka-angka dari setiap soal tes itu dijawab dengan benar oleh siswa lalu dijumlahkan dengan mempertimbangkan bobot nilai yang benar untuk setiap soal tersebut. Demikian pengertian dari skor. Selanjutnya itu mengenai nilai, di mana nilai itu merupakan representasi numerik atau juga disebut dengan karakter yang dapat mencerminkan sejauh mana atau seberapa baik kemampuan yang telah ditunjukkan oleh peserta tes terhadap materi atau konten yang diuji sesuai dengan tujuan instruksional khususnya telah ditetapkan. Jadi untuk menilai seorang peserta didik itu perlu dilakukan dengan cara pengolahan terhadap skor-skor hasil tes yang pada dasarnya masih merupakan data mentah. Untuk pengolahan ini dilakukan juga agar skor dapat diubah atau dikonversi menjadi nilai yang memiliki baku atau standar. Next. Baik, untuk materi selanjutnya, acuan penilaian akan dijelaskan oleh Kak Dede. Untuk Kak Dede, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, itu acuan penilaian. Sebelumnya, nilai pada dasarnya adalah tanda penghargaan yang diberikan oleh seorang guru kepada siswa dalam konteks hasil tes pembelajaran. Menurut Sujitno, pada tahun 2006, nilai dapat berupa angka atau huruf yang merupakan hasil transformasi dari skor yang telah diagresi dengan skor-skor yang lain, dan penyesuaian dilakukan dengan standar tertentu. Setelah memahami dan menguasai konsep serta penerapan skor, langkah berikutnya adalah mengubah skor hasil tes menjadi nilai standar. Nah, tindakan ini berguna untuk menilai kualitas pembelajaran dan pencapaian peserta didik secara objektif, dan juga meningkatkan makna dari hasil penilaian yang telah dilakukan baik dari perspektif guru maupun peserta didik.
Next. Di sini ada menurut Woodward, Herman Suherman pada tahun 1953 terdapat dua jenis pedoman yang dapat digunakan untuk penilaian mengonversi skor menjadi nilai sebagai hasil dari evaluasi. Adapun jenis-jenis pedoman tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, membandingkan skor yang oleh seorang individu berdasarkan asesmen normatif atau NRT atau evaluasi berdasarkan acuan normatif NRE. Yang kedua, membandingkan skor yang diperoleh seorang individu ujian berdasarkan acuan kriteria atau evaluasi berdasarkan acuan kriteria CRT. Next. Di sini ada 3 dalam acuan penilaian. Pertama, penilaian acuan normatif atau PAN. Yang kedua, penilaian acuan patokan atau PAP. Yang ketiga, persamaan dan perbedaan PAN dan PAP. Apa sih itu PAN? PAN adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh oleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lainnya dalam kelompok tersebut. Nah, dengan kata lain, PAN tersendiri merupakan sistem penilaian berdasarkan pada nilai kelompok siswa dalam satu proses pembelajaran sesuai dengan tingkat penguasaan pada kelompok tersebut. Artinya, pemberian nilai mengacu pada perolehan skor pada kelompok itu. Sedangkan untuk PAP atau PAP itu adalah model pendekatan penilaian yang mengacu kepada suatu kriteria pencapaian tujuan atau TKP yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, PAP tersendiri merupakan suatu cara menentukan kelulusan siswa dengan menggunakan sejumlah patokan. Bila mana siswa telah memenuhi patokan, maka dikatakan berhasil. Tetapi bila siswa belum memenuhi patokan, maka dikatakan gagal atau belum menguasai bahan pembelajaran tersebut. Next. Poin ketiga yaitu mengubah skor menjadi standar. Nah, skor hasil evaluasi pada individu belum dapat memberikan pemahaman mengenai sejauh mana penguasaan atau posisi dalam kelompok evaluasi. Oleh karena itu, skor harus diubah menjadi bentuk nilai agar dapat dipahami dengan baik. Untuk mendapatkan nilainya, skornya perlu diproses dan dikonversi sehingga skor awal diubah menjadi nilai yang memiliki standar dan acuan yang jelas. Nah, beberapa metode yang digunakan dalam pengolahan skor meliputi next. Yang pertama, dengan menghitung persentase tingkat penguasaan. Nah, untuk rumus yang digunakan untuk menentukan tingkat penguasaan siswa atau TPS, terdapat materi yang diberikan adalah rumusnya itu TPS sama dengan S bagi SMI kali 100%, di mana TPS itu adalah tingkat penguasaan siswa, sedangkan S itu adalah skor siswanya, dan SMI adalah skor maksimal ideal. Yang kedua, dengan cara sistem PAN atau PAN. Nilai rata-rata 1/2X kali SMI dan simpangan bakunya yaitu S sama dengan seperti X. Nah, kemudian yang C itu dengan sistem PAN. Dalam sistem PAN, nilai rata-rata dan simpang bakunya dicari dari skor aktual. Nah, selanjutnya dengan sistem kombinasi antara PAP dan PAN. Penilaian dengan sistem kombinasi PAP dan PAN diperoleh dari jumlah rata-rata PAP dan PAN. Kemudian dibagi menjadi 2. Demikian pula untuk simpangan bakunya. Adapun rumusnya sebagai berikut, yaitu X bar PAP dikurangi PAN sama dengan 1/2 dalam kurung X bar PAP ditambah X bar PAN. Kemudian untuk S-nya tersendiri itu dengan 1/2 dikali S PAP ditambah S PAN. Nah, untuk mengkonversi skor menjadi nilai standar, berbagai teknik analisis dan skala penilaian dapat digunakan, termasuk yang pertama
penilaian standar skala 5 yang mencakup nilai A, B, C, D, dan E, sering dikenal sebagai nilai huruf. Yang kedua, penilaian standar skala 9 yang bergerak dari angka 1 sampai 9. Yang ketiga, penilaian standar skala 11 yang bergerak dari angka 0 sampai 10. Kemudian yang keempat, skala baku. Yang kelima itu skala 100. Next. Nah, oke, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan waktunya kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Untuk Nadila, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya melanjutkan mengenai mengubah skor menjadi nilai standar. Kelompok kami mempunyai satu kasus. Untuk contoh soal skala 11 dan skala lainnya, kita ambil satu contoh. Seorang guru mengadakan tes untuk 20 siswa yang terdiri dari 20 soal pilihan ganda dengan 4 opsi jawaban masing-masing. Dan untuk setiap soalnya memiliki nilai 1. Selain itu, ada juga 5 soal uraian dengan bobot yang berbeda untuk masing-masing soalnya, yaitu 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika semua soal dijawab dengan benar oleh siswa, maka akan mencapai skor maksimum ideal atau SMI sebesar 40. Untuk yang pertama, kita hitung skala 11 dengan sistem PAP, di mana dalam sistem PAP ini kurva berdistribusi normal, maka untuk nilai rata-ratanya adalah X bar sama dengan 1/2 dikali SMI, dan untuk nilai simpangan bakunya yaitu S sama dengan 1/3 dikali X bar. Di mana untuk nilai X barnya sendiri yaitu X bar sama dengan 1/2 dikali SMI, itu sama dengan kita substitusi SMI-nya tadi sebesar 40, maka 1/2 dikali 40 diperoleh nilai 20. Untuk simpangan bakunya S sama dengan 1/3 dikali X bar. Kita substitusi X barnya tadi dengan nilai 20, maka diperoleh 1/3 dikali 20, hasilnya 6,67. Kemudian terdapat tabel konversi skala 11 pada contoh pertama ini dalam sistem PAP. Tabel konversi nilai berskala 11 ini dapat dibuat dengan mensubstitusi nilai-nilai yang telah diketahui ke dalam interval penilaian skala 11. Dengan menggunakan data yang pada contoh yang pertama ini, maka diperoleh konversi skala 11 ini yang sudah tertera pada tabel. Untuk nilainya bisa dipahami. Next. Yang kedua, kita hitung dengan skala 11 sistem PAN, di mana sistem PAN ini nilai rata-rata dan simpangan bakunya dicari dari skor aktual. Sebagai contoh, akan digunakan data pada contoh yang pertama tadi, diperoleh X barnya dengan nilai 24,48 dan simpangan bakunya 5,43. Maka selanjutnya untuk tabel konversi nilainya sama, bisa dipahami. Untuk selanjutnya skala 10 dengan sistem PAP, di mana sama halnya dengan skala 11. Data yang diperoleh pada tabel yang pertama atau contoh yang pertama tadi juga, untuk nilai rata-ratanya dan simpangan baku testi, yaitu X bar sama dengan 1/2 SMI dengan SD-nya 1/3 dikali X bar. Untuk nilai X barnya sendiri, kita substitusi SMI-nya tadi sebesar 40, maka 1/2 dikali 40. Maka diperoleh nilai rata-ratanya 20. Untuk SD-nya kita substitusi X barnya, kita peroleh dengan perhitungan yang tadi 20, maka
SD sama dengan 1/3 dikali 20, maka menghasilkan nilai 6,67. Untuk tabel konversi nilai skala 10 dengan contoh 1 pada sistem PAP ini sama. Next. Nah, selanjutnya untuk skala 10 dengan sistem PAN, di mana dalam penilaian yang realistis ini dicari nilai rata-ratanya dan simpangan bakunya itu dicari dari skor aktual. Begitu pula pada skala 11 dari data yang diperoleh pada tabel yang pertama tadi, nilai rata-rata dan simpangan bakunya adalah untuk nilai rata-ratanya sendiri 24,48 dan simpangan bakunya 5,43. Untuk tabel konversi nilai pada skala 10 sistem PAN ini juga sama. Yang terakhir ada skala 9 dengan sistem PAP, di mana sebagai kita ketahui bahwa pada skala 11 dan skala 10, rata-rata dan simpangan baku testingnya adalah untuk nilai rata-ratanya sendiri tadi kita peroleh nilai 20 dan untuk simpangan bakunya ada 6,67. Untuk tabel konversi skala 9 pada sistem PAP ini juga sama. Next. Selanjutnya, waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Nadila. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Radia. Untuk Radia, waktu dan tempatnya saya persilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Baik, B yakni skala 9 dengan sistem PAN. Dalam penilaian sistem ini, nilai X bar atau rata-rata dan S simpangan baku dicari dari skor aktual. Demikian pula pada skala 11 dan 10. Maka X bar sama dengan 24,48 dan SD sama dengan 5,43. Maka konversi skala 9 contoh 1 sistem PAN dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian ada skala 5 dengan sistem PAP. Dengan cara seperti pada skala sebelumnya, diperoleh X bar sama dengan 20 dan SD sama dengan 6,67. Konversi skala 5 contoh 1 sistem PAP sebagai berikut. Kemudian ada skala 5 dengan sistem PAN. Pada penilaian sistem ini, nilai X atau rata-rata dan S simpang baku dicari dari skor aktual. Sama halnya pada skala 11. Maka X bar sama dengan 24,48 dan simpangan bakunya sama dengan 5,43. Maka konversi skala 5 contoh 1 sistem PAN bisa dilihat sebagai berikut. Kemudian yakni skala baku dengan sistem PAP. X bar sama dengan 20 dan S sama dengan 6,67. Kita substitusi data ke rumus, maka nilai Z untuk siswa ke-1 sebagai berikut. Z sama dengan 31 dikurangi 20 per 6,67. Maka diperoleh sama dengan 1,65. Kemudian kita mencari skala baku dengan sistem PAN. Maka X bar sama dengan diperoleh 24,48 dan S sama dengan 5,43. Kita substitusi lagi ke data, kita substitusi data ke rumus, maka nilai Z untuk siswa ke-1 Indrawan adalah Z 31 dikurangi 24,48 dibagi 5,43. Maka diperoleh 1,20. Kemudian kita mencari skala 100 dengan sistem PAP, yakni X skala 20 dan SD diperoleh 6,67. Dengan mensubstitusi data ke rumus, nilai T untuk siswa ke-1 yakni Nila adalah sebagai berikut. T sama dengan 50 ditambah 10 E pangkat X dikurangi X bar K. T sama dengan 50 ditambah 10 E plus L dikurangi M K per N dikurangi NL sama dengan 60,49. Baik, kemudian yakni skala 100 dengan sistem PAN. X bar diketahui 24,48 dan S sama dengan 5,43. Substitusi data ke rumus, maka nilai T untuk siswa ke-1 yakni Nila adalah sebagai berikut. T sama dengan 50 ditambah 10 dikali X dikurangi X bar dibagi S dengan 50 ditambah 10
20 dikali 27 dikurangi 24,48 dibagi 5,43 sama dengan 54,64. Kemudian yakni skala baku dengan sistem kombinasi PAP PAN. Maka diketahui X bar sama dengan 22,4 dan S sama dengan 6,05. Dengan substitusi data ke rumus, maka nilai T untuk siswa ke-1 yakni Indrawat adalah T sama dengan 50 ditambah 10 dikali X dikurangi X bar dibagi S sama dengan 50 ditambah 10 dikali 27 dikurangi 22,4 per 6,5. Maka hasilnya 57,87. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Rakia. Dengan demikian, berakhirlah presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan menghaturkan para Santi. Om Santi Om.